Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Asep Miftahudin selaku dosen pembimbing pada mata kuliah pengantar administrasi bisnis, serta teman sekelas yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan terkait tentang sistem politik dan sistem ekonomi Pancasila, serta pengaruhnya terhadap administrasi bisnis di Indonesia. Saya Aryandika Prabowo selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Perkenalkan anggota kelompok 10, yang dimana anggota kelompok bernama Aryandika Prabowo, ya saya sendiri, ada Betaria Angel Boruginting, Denisa Henriette Angelina, J. Rivaldi Situngkir, dan Muhammad Riyad Akbar Rizkuwo. Baiklah, mari kita mulai presentasinya yang akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Aryandika Prabowo. Sistem politik terhadap administrasi bisnis di Indonesia. Meninjau dari definisinya masing-masing, politik dan administrasi memiliki arti dan makna yang tentu saja berbeda. Kata politik diambil dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang berarti negara atau kota. Kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi politics, yang berarti urusan yang berkaitan dengan negara atau kota. Hingga saat ini, politik yang umum diketahui merupakan hal-hal yang bersangkutan dan berkaitan dengan kepemerintahan, kekuasaan, lembaga, dan tujuan suatu negara. Administrasi bisnis merupakan suatu kegiatan atau proses mengelola organisasi maupun perusahaan agar tetap stabil dan terus berkembang, yang pada akhirnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan demi kesejahteraan bersama dalam perusahaan maupun organisasi. Sehingga dapat disimpulkan tujuan objek dari kegiatan politik merupakan sebuah negara dan tujuan objek administrasi bisnis merupakan sebuah perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Betaria. Silakan. Yang kedua, sistem ekonomi Pancasila terhadap administrasi bisnis di Indonesia. Ekonomi Pancasila merupakan suatu kebijakan pemerintah mengenai sistem ekonomi yang dianut oleh negara Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi pasar yang dikendalikan oleh pemerintah. Sistem ekonomi Pancasila menganut paham yang berdasarkan kekeluargaan. Hal ini tentu berkaitan dengan perilaku administrasi bisnis di Indonesia. Perilaku administrasi dalam melakukan kegiatan bisnis juga harus mengikuti asas yang berlaku pada sistem ekonomi Pancasila. Dalam sistem ekonomi Pancasila, kepentingan masyarakat menjadi tujuan utama. Maka dari itu, sama halnya dengan bisnis yang mengedepankan kepentingan bersama dalam suatu perusahaan. Terima kasih. Silakan dilanjutkan oleh Denisa Henriette Angelina. Kemudian terdapat 3 contoh kasus praktek politik dan sistem ekonomi Pancasila yang mempengaruhi administrasi bisnis di Indonesia. Dalam praktek kehidupan nyata, kegiatan politik serta sistem ekonomi mempengaruhi kegiatan administrasi di Indonesia. Berikut 3 contoh kasus yang terjadi. Kasus yang pertama adalah korupsi bansos COVID-19. Berdasarkan peraturan saat ini, bantuan sosial hanyalah pemberian uang, barang atau jasa oleh pemerintah pusat atau daerah kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat untuk melindungi masyarakat dari bahaya risiko sosial. Masalah program bansos paling sering muncul pada tahap penganggaran dan pelaksanaan bansos. 2 dari 3 tahap umum tersebut di atas. Ketidakakuratan data dan kewenangan besar kepala daerah untuk menentukan penerimaan manfaat mendorong terjadinya kolusi dalam pembagian manfaat sosial. Manfaat sosial didistribusikan berdasarkan pertimbangan politik dan pemilu daripada keperluan bagi masyarakat. Pada tahap distribusi, manfaat sosial berupa uang yang dibayarkan secara tunai atau ditransfer ke rekening bank penerima atau bank penyalur. Pembagian manfaat berupa barang dilakukan sebelum barang atau jasa diperoleh yang kemudian diserahkan langsung kepada penerima bansos. Cara ini digunakan Kemensos untuk menyalurkan bantuan material dasar COVID-19 senilai puluhan triliun rupiah yang kemudian menjadi masalah. Untuk kasus 2 akan dibacakan oleh J. Rivaldi Situngkir. Silakan J. KPK panggil 4 saksi kasus korupsi terkait penjualan PTDI. Mereka dipanggil untuk menghadap atas nama tersangka, mantan manajer fasilitas PTDI Air 2007 sampai 2010, Direktur Integrasi PTDI Air 2010 sampai 2012, dan Direktur Komersial
dan restrukturisasi PT DI 2012 sampai 2017 Budiman Saleh. 4 orang saksi yaitu manajer pemasaran ACS PT DI 2013 sampai 2017 dan mantan direktur komersial ACS wilayah domestik PT DI tahun 2017 sampai 2018 Kemal Hidayanto. Mantan manajer pembayaran PT DI 2016 sampai 2018 Ahmad Azhar, direktur eksekutif SU ACS PT DI 2017 Teten Irawan, dan mantan sekretaris kantor kepala pejabat keuangan Kementerian Negara 2006 sampai 2015 Suharsono. Selain itu, mantan direktur eksekutif PT DI Budi Santoso dan mantan kepala bagian penjualan PT DI Irzal Rinaldi Zailani saat ini sedang diadili di Pengadilan Tipikor Bandung. Dalam pembangunannya disebutkan bahwa tersangka Budiman mendapat izin dari Budi Santoso selaku Direktur Utama PT DI untuk menandatangani perjanjian kerjasama dengan mitra usaha. Kerugian negara dalam kasus ini diduga sekitar 202 miliar dan 8,6 juta US dollar. Sedangkan Budiman diduga menerima arus kas sebesar 686.185.000. Selain kasus ini, KPK juga menyita uang dan harta benda senilai sekitar 40 miliar. Untuk kasus ketiga akan dibacakan oleh Muhammad Riyad. Silakan Muhammad Riyad. Kasus ketiga, buruh melawan perusahaan. Perkembangan serikat buruh di Indonesia sangat berkembang pesat. Hal ini dikarenakan semakin banyak perusahaan-perusahaan yang muncul di Indonesia. Dengan terus berkembangnya perusahaan yang ada di Indonesia, maka jumlah buruh di Indonesia meningkat dan hak-hak untuk para buruh juga harus lebih diperhatikan oleh pemerintah. Seringkali hak-hak buruh ini tidak terpenuhi secara maksimal, sehingga timbulnya konflik. Salah satu contoh kasus adalah konflik pekerja driver Gojek dengan PT Gojek Indonesia. Awal mulanya para driver PT Gojek Indonesia memperlakukan mereka tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Para driver Gojek melakukan tuntutan terhadap PT Gojek Indonesia seperti para driver memiliki keinginan untuk bisa diangkat sebagai karyawan karena menurut para driver dengan pengangkatan menjadi karyawan, hal mengenai pemotongan gaji dapat lebih jelas. Para driver memiliki keinginan agar tarif awal dapat diberlakukan kembali sehingga para driver tidak merasa dirugikan. Lalu para driver menginginkan sifat transparansi dari pihak PT Gojek Indonesia mengenai laporan perusahaan yang jelas. Karena para driver Gojek merasa PT Gojek Indonesia melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, alhasil, para driver melakukan aksi atau demokrasi di depan kantor PT Gojek Indonesia. Berdasarkan kasus di atas, beberapa hak-hak buruh yang belum dipenuhi dengan maksimal oleh PT Gojek Indonesia, salah satunya adalah kesejahteraan bagi para driver. Para driver Gojek menginginkan hak kesejahteraan untuk mereka yang sesuai dengan apa yang sudah mereka kerjakan. Konflik yang terjadi bukan semata-mata untuk menurunkan citra PT Gojek, melainkan untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan yang ada pada PT Gojek Indonesia dengan lebih memperhatikan kesejahteraan para drivernya. Sekian dari saya. Kesimpulan yang dapat ditarik dari materi yang telah dipaparkan yakni politik dan ekonomi memiliki keterkaitan dengan kegiatan administrasi bisnis. Walaupun ketiga hal tersebut memiliki maknanya masing-masing, dalam praktek kehidupan nyata, ketiganya dapat saling mendukung kinerja dan tujuan masing-masing baik politik, sistem ekonomi Pancasila, maupun administrasi bisnis yang berlaku di Indonesia. Dengan berakhirnya presentasi ini, maka presentasi pun akan saya akhiri. Saya selaku moderator mewakili rekan saya untuk meminta maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak. Marilah kita tutup sesi presentasi ini dengan mengucapkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.